whatever, Sibu terkumpul kurang dari 1 juta waktu itu. Tetapi pada saat yang sama mereka WA ke seluruh chapter, seluruh kota-kota itu untuk melakukan hal yang sama. Karena di setiap kota ada Rotary, maka pada malam itu terkumpul ratusan juta. Jadi dari sini 1 juta, dari kota lain 1 juta, dari satu kota lain 1 juta, dan seterusnya kayak gitu, seluruh Indonesia. Jika kurang, mereka akan menghubungi chapter Singapura, chapter Kuala Lumpur, dan seterusnya. Gila, saya bilang. Lalu saya bayangin, sekolah nih, ini ada rumah yang harus dibangun nih. Kalau antar DKM nggak berantem, kita bisa saling terhubung kan? Ini ada yang butuh nggak sekolah nih. Yuk semuanya kumpul. Bisa jadi cuma 100 ribu. Tetapi pada malam yang sama itu ada berapa banyak yang didapatin? Kemudian dari yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu, kemudian para pengurus Dewan Program Masjid se-Kota Bandung yang insya Allah dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di sini tadi dijelaskan lebih detailnya oleh Prof ya, bagaimana moderasi beragama itu, gitu kan? Bagaimana bedanya moderasi agama dan beragama, itu jelasnya tadi sudah dijelaskan. Dari saya sendiri ingin menceritakan ada pengalaman saya sendiri bagaimana saya bisa sampai seperti ini gitu, karena memang kalau diarahkan oleh para pengurus DKM gitu kan, agar mereka lebih bertakwa lagi kan, sering ke masjid gitu kan, dan di situ nanti akhirnya apa, penghasilannya mereka dari koperasi ada, dari penjualannya juga ada. Itu ya singkatnya saya itu untuk masjid itu. Dan peran penting masjid itu salah satunya sebagai pusat pendidikan umat, kemudian juga pembinaan akhlak, dan juga pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pemersatu dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sodikin, pelaksana bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Pada hari ini kita menghadiri kegiatan silaturahmi DKM se-Kota Bandung dalam rangka workshop moderasi beragama bagi pengurus masjid. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pada intinya bagaimana masjid yang merupakan representasi dari sebuah lembaga harus mampu menebarkan rahmatan lil alamin bagi seluruh umat, bukan hanya saja bagi jamaah, tapi bagaimana kehadiran masjid mampu dirasakan, membawa keberkahan, tidak menyebabkan orang parno, takut, dan lain sebagainya. Maka kegiatan ini sangat luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menebar maslahat bagi seluruh umat. Mantap. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa qul Pertama-tama yang saya hormati di sini, terima kasih sebelumnya pada moderator karena sudah mencatat saya untuk bisa berbicara di sini, di mana yang tadinya ajarkan sebagai rumah gitu kan, rumah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rumah kita salah satunya meningkatkan skill gitu, apalagi di dalam skill agama gitu kan, yang mana itu menjadi benteng gitu kan untuk kita semuanya. Dan juga salah satunya tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa gitu. Dan juga ibu bapak di sini pentingnya peran di tengah masjid, di tengah masyarakat. Yang saya lihat dari data yang ada, masjid di Kota Bandung ini terdata ada 2.800 ya, 9 sekian.
di tahun 2025 ini sungguh banyak gitu ya ternyata masjid itu yang terdata gitu Bapak sekalian, apalagi yang belum terdata. Dan di situ bagaimana masjid-masjid dengan komentar hari ini Pak di acara ini Pak? Alhamdulillah di kegiatan moderasi beragama ini saya lihat tentunya sangat baik ya untuk para DKM Kota Bandung, terutama pengarahan yang tadi disampaikan oleh Prof juga dan juga dari Kemenag, luar biasa. Saya harapkan DKM Kota Bandung bisa lebih solid dan bisa lebih aktif lagi ke depannya. Ada tadi kendala pembahasan masalah masjid, gimana tuh Pak? Untuk pembahasan masjid tadi kan dari Kemenag sendiri ada aplikasi tadi ya yang Kemas. Di aplikasi Kemenag sendiri kan itu nanti mereka yang mengaturnya, mudah-mudahan dengan ada aplikasi itu bisa lebih baik lagi gitu masjid-masjid dari Kota Bandung terutama. Itu aja Pak ya? Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah karena Bapak dan Ibu posisinya adalah tokoh di masyarakat ya, maka pemerintah berharap melalui Bapak dan Ibu tokoh masyarakat bisa menyampaikan kembali tentang bagaimana sikap dan progres ini ya, karena Bapak Ibu semua ada di masjid, bertemu dengan umat, bertemu dengan masyarakat, diharapkan Bapak Ibu semua bisa menyejukkan tadi lewat ceramah dan seterusnya, lewat kegiatan dan seterusnya, itu program-program yang dilakukan. Tapi intinya adalah bagaimana masjid itu menjadi penyejuk untuk umat. Bagaimana Bapak Ibu semua menjadi agen-agen berkontribusi baik untuk menyelamatkan bangsa dari sikap intoleransi atau tidak toleransi ya. Tidak toleransi terhadap sikap tidak toleransi atau intoleransi atau sikap radikalisme dan seterusnya. Karena kejadian ada banyak yang mungkin terjadi, mohon maaf ya, di masyarakat menjadilah bukan aliran sesat gitu ya. Itu yang memang perlu harus Bapak waspadai yang begitu ya. Kuku dewan masukan biasa Pak Dewan. Nah ayeuna kieu ya punten aya dewan teh royal teh ka partai saha rakyat teh. Cek partainya entong. Padahal rakyat ingin. Oh, dan nyata berangkat ku partai. Nah mudah-mudahan Kang Repi mah dikontor idealisme keagamaan. Oke lah, tong ka bawa arus. Dan lo ada mau pengen hawe Kang Repi bisa saja nanti meninggalnya duluan, saya belakangan masuk surga, misalkan berjuang untuk agama. Dewan mau seumur-umur jadi anggota dewan, tapi berjuang untuk agama seumurnya. Itu aja. Baik, Pak Willy, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Baitul Mahya, Baitul Mutakhir. Dari saya sendiri Pak, kalau anggaran itu kan saya lihat sendiri itu ada dua. Anggaran itu kan bersumber dari APBN, APBD, tiga Pak. APBD, bahkan ada 4 APBN, APBD provinsi, APBD kota, daerah, kabupaten, dan pribadi gitu. Nah memang Pak, banyak sekali gitu kan, salah satu masjid yang memerlukan tadi salah satu maintenance air itu kan Masih berbeda. Ada banyak cara ya untuk asal kita berani aja sih, cuman masalahnya kita mesti berhadapan dengan kebiasaan dan kadang-kadang kebiasaan itu dianggap sebagai agama, padahal bisa jadi bukan. Kita bisa beroposisi terus kali-kali ngapain dan seterusnya. Kemudian manajemen kegiatan masjid Pak W ini misalnya profesor nggak bisa ngaji kemudian dengan khutbah, dia banyak yang kayak gitu ya. Kita tegesin aja sih sebenarnya. Moderasi itu bukan berarti yang kayak gitu dipenuhi, tapi ya tetap diingatkan, Anda nggak bisa ngaji. Walaupun memang banyak yang maksain, tapi harus di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Saya M.A. Welid, Ketua DKM Masjid Besar Baitul Mutakin, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenag yang menyelenggarakan workshop moderasi keagamaan, dan ini perlu didukung oleh kita semua agar terjadi kedamaian atau kenyamanan di dalam beragama. Bukan berarti kita harus mengikuti ke berbagai agama, tapi ini moderasi beragama, bukan moderasi agama. Dan ini harus terus disebarluaskan ke jamaah di berbagai masjid di Kota Bandung, sehingga toleransi beragama di Kota Bandung semakin sukses. Himbauan Pak Haji gimana Pak Haji? Himbauannya khususnya buat DKM Kota Bandung gimana Pak Haji? Kami mengimbau dan mengajak juga kepada seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid di Kota Bandung untuk senantiasa kita membuka diri dan menerima keberbedaan di dalam penyelenggaraan pelaksanaan ibadah, karena kita harus mengakomodir juga berbagai ikhtilaf ya. Jangan sampai kita radikal, tetapi juga harus toleran juga terhadap internal. Jangan sampai kita merasa aliran yang paling benar, tapi juga kita harus menerima aliran-aliran lain, karena mereka memiliki guru dan memiliki sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya dalam pelaksanaannya kadang berbeda. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Kemudian tapi ada kesulitan bagaimana mengimplementasikan IT di masjid ya, sehingga masjid menjadi masjid yang modern. Kemudian ke Kang Levi mohon diberikan bantuan untuk para DKM Kota Bandung, apa itu bentuknya, apresiasi untuk pengurus DKM karena sudah menjadi DKM lah gitu ya. Silakan gitu ya ditanggapi nanti. Kemudian dari Pak Wawan rekomendasi baik DKUB, Kemenag dan pemerintah kota untuk pembangunan rumah ibadah gitu ya. Silakan nanti karena memang salah satu isu konflik itu bisa jadi dari pembangunan rumah ibadah. Yang berikutnya dari Pak itu adalah terkait dengan mohon Pak Dewan turun langsung ke lapangan masyarakat untuk melihat langsung ya progres pembangunan atau perkembangan di masyarakat. Maka kepada dua narasumber, satu dari narasumber tidak ada kemana ya, satu narasumber lagi itu menghilang. Ya, silakan Kak Poprov, maka silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita di sini kita udah buat masjid lalu protes, dan di sini kita mempersusah orang buat gereja, lalu kita protes. Di sana misalnya ada orang susah buat masjid, di sini kita bikin